I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three, always on my mind. Hai, assalamualaikum papi. Hai papi. Wow, air lautnya dikit lagi masuk ke dalam tilam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman. Kali ini saya sebagai MC podcast BBC Bincang-bincang Ceru. Nah, di BBC kali ini saya mengangkat tema yang menarik nih, yaitu tentang hidrolisis garam. Kalian udah tahu nggak sih apa tuh hidrolisis garam, macam-macamnya, perannya serta metode perhitungannya. Nah, di podcast kali ini kami akan membahas keempat hal tersebut. Stay tune. Pada BBC kali ini saya ditemani oleh beberapa teman saya sebagai bintang tamu. Yang pertama itu Andi Anggita. Hello guys. Yang kedua itu Fadila. Hai. Dan yang ketiga itu Alia Tuniza. Hai guys. Bagi yang bertanya nih, kemana nih satu personil lagi yang laki-laki? Dia tidak datang ya guys ya, karena Bapaknya sedang sibuk. Koko Agung dia. Guys, rumahnya di Palangga guys. Tentu kenapa tak jampar nih? Jauh banget. Iya. Sudah kembali ke topik. Kembali kepada topik. Nah, sebelum masuki bincang-bincang kali ini, saya ingin menanyakan kabar dulu nih. Gimana nih kabar kalian dalam waktu dekat ini? Adakah kesibukan atau gimana? Sangat lelah. Dan sudah bosan di rumah guys. Iya. Rindu sekolah. Iya. Rindu sekolah tapi pindah rindu belajar ya. Iya. Rindu manusianya, tidak belajarnya, oke? BTW ini semua yang di sini fisikanya belum selesai. Iya. TMI banget. Oke, kalau puasanya gimana nih? Puasa bulan Ramadan nih, puasa gimana? Ada yang udah kalah? Saya curiga bersama Alia ini gimana? Alia. Udah nggak tahan ya guys, baru jam 3:30. Lelah dengan ketertawaan. Oke. Kalau Dila sendiri nih, adakah kalanya atau gimana? Sorry ya, tidak ada guys. Harinya Tidak ada gitu, enggak ada. Oh iya, tarawihnya gimana? Tarawihnya di masjid masing-masing nih. Sangat dong. Sangat ada ya. Oh, itu guys. Yang ada Tanjung. Di masjid kebanjiran. Iya. Masjidnya Alia. Tapi bagus Iya. Tapi bagus Tapi gitu. sudah bagus. Iya, karena demo ya. Terima kasih demo. Terima kasih anak-anak. Udah cukup. Kalau dilanjutkan akan banyak TMA ya. Jadi kita langsung saja ke acara inti. Oke. Nah, tadi sudah saya katakan kalau tema pada malam hari ini tuh hidrolisis garam. Menurut Fadila sendiri nih, apa sih hidrolisis garam tersebut? Hidrolisis garam. Hidrolisis ini berasal dari bahasa Yunani yaitu hidro yang artinya air dan lisis yang artinya penguraian. Hidrolisis garam adalah reaksi antara salah satu ion garam dengan air yang membentuk larutan dengan sifat asam atau basa. Jadi, terjadi reaksi penguraian antara kation dan anion garam dengan air dalam suatu larutan. Terdapat beberapa karakteristik yang dimiliki oleh hidrolisis garam yaitu, mau tahu nggak? Mau dong. Sebutin dong. Yaitu yang pertama itu dapat menghasilkan asam dan basa yang membentuk garam. Yang kedua, peristiwa hidrolisis tidak terjadi pada larutan garam yang kation dan anion asam basa kuat karena sudah terisolasi dengan sempurna. Yang ketiga itu, ketika tidak ada kation dan anion yang bereaksi, maka garam tidak akan terhidrolisis. Yang keempat, ketika salah satu di antara kation dan atau anion bereaksi, garam hanya terhidrolisis sebagian. Dan yang terakhir,
Hidrolisis yang sempurna terjadi ketika kation dan anion sama-sama bereaksi. Garam yang mengalami hidrolisis total adalah aluminium sulfat. Oke, sekian. Oke, terima kasih untuk Fadila karena telah menjawabnya. Tepuk tangan dulu dong. Hebat kan aku? Oke, lanjut. Kan sudah nih dijelaskan sama Dila tentang pengertian hidrolisis garam. Nah, setelahnya kan ada tuh macam-macam hidrolisis garam tersebut. Menurut Anggi sendiri nih, apa sih macam-macam dari hidrolisis garam tersebut? Ya, teman-teman sekalian, sebelum saya menyebutkannya, kira-kira ada berapa yang kalian ketahui? 3 Tentang macam-macam. Tahu guys. 1, 2, Oke. I don't know. Kalau tidak ada yang tahu, saya jelaskan ya. Yang ke satu itu hidrolisis parsial. Dalam hidrolisis parsial ini, ketika garam direaksikan dengan air, hanya sebagian ion saja yang mengalami reaksi hidrolisis, sedangkan yang lainnya tidak. Nah, yang kedua itu hidrolisis total. Hidrolisis total ialah reaksi penguraian seluruh garam oleh air, di mana komponen garam terdiri dari asam lemah dan basa lemah. Yang ketiga, hidrolisis anion. Ketika garam yang tersusun dari molekul asam lemah dan basa kuat direaksikan dengan molekul air, maka garam-garam ini hanya akan terhidrolisis sebagian atau parsial di dalam air dan akan menghasilkan ion yang bersifat basa. Nah, sekian dari macam-macam hidrolisis itu terbagi menjadi 3 ya, guys. Oke guys. Oke. Terima kasih yang di atas penjelasannya. Tepuk tangan dong. Penjelasan yang sangat amat mudah dipahami ya guys ya. Apa ya? Real. Sebelum lanjut ke materi yang ketiga, kita iklan dulu ya. Ya Ramadan marhaban ya Ramadan marhaban ya Ramadan marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Itu dia tadi iklannya, menghibur sekali bukan? Oke, kita lanjut. Yang ketiga itu peran hidrolisis garam untuk kehidupan sehari-hari. Boleh dong Alia Tuniza jelaskan peran-perannya? Oke, baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang peran hidrolisis garam. Yang pertama itu ada pemutih pakaian. Kita sering menggunakan backlint untuk memutihkan pakaian. Produk ini mengandung sekitar 5% NaOCl yang sangat reaktif, yang dapat menghancurkan pewarna sehingga pakaian menjadi putih kembali. Yang kedua itu ada penjernihan air. Penjernihan air minum oleh PAM berdasarkan prinsip hidrolisis. Proses penjernihan ini menggunakan senyawa aluminium fosfat. Yang ketiga ada pelarutan sabun cuci untuk garam natrium strate matte akan mengalami hidrolisis jika dilarutkan dalam air. Terus ada sebagai pupuk agar tanaman tumbuhan dengan baik. pH tanaman harus dijaga. pH tanah pada lahan pertanian harus disesuaikan dengan pH tanamannya. Yang terakhir itu ada penyedap makanan. Agar lebih terasa gurih dan enak, biasanya ke dalam makanan ditambahkan monosodium glutamat yang berfungsi sebagai penyedap makanan. Oke, sekian dari saya peran hidrolisis garam. Nah, itu dia tadi peran-peran hidrolisis garam dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata hidrolisis garam itu bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari kita ya. Seperti tadi backlint, pemutih pakaian dan lain-lain. Bibit tanaman. Real bestie. Iya. Oke. Sekarang kita memasuki pertanyaan terakhir nih, yaitu tentang metode perhitungan hidrolisis garam yang akan dijelaskan oleh Ko Agung yang ada di rumah. Koko kita. Nah, simaklah videonya ya teman-teman. Terima kasih.
Oke, jadi kita masuk ke dalam perhitungan hidrolisis garam. Yang pertama itu apabila garamnya berasal dari asam kuat dan basa lemah. Kita bisa menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar dari KW per KB dikali M. Kemudian adapun untuk mencari ketetapan hidrolisisnya menggunakan rumus ketetapan air per ketetapan basa. Kemudian untuk mencari pH-nya yaitu dengan menggunakan rumus pH sama dengan min log konsentrasi asam. Kemudian ini keterangannya, di mana KW adalah tetapan ionisasi air atau biasa nilainya 10 pangkat min 14. Kemudian KB adalah tetapan ionisasi basa lemah. Dan M merupakan molaritas kation. Dan KH tetapan hidrolisis. Dan yang kedua itu garam dari asam lemah dan basa kuat. Kita bisa menggunakan rumusnya yaitu konsentrasi OH- sama dengan akar dari ketetapan air per ketetapan asam dikali molaritas. Kemudian untuk mencari tetapan hidrolisisnya yaitu ketetapan air per ketetapan asam. Kemudian untuk mencari pH-nya yaitu kita cari nilai pOH dulu. pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Setelah didapat nilai pOH-nya, kita cari pH-nya dengan menggunakan rumus pH sama dengan 14 dikurang pOH. Dan yang terakhir itu apabila garamnya berasal dari asam lemah dan basa lemah. Ada dua. Yang pertama, jika ketetapan asam lebih besar dari ketetapan basa atau garamnya asam, kita pakai rumus konsentrasi H+ sama dengan akar dari ketetapan air dikali ketetapan asam per ketetapan basa. Kemudian jika ketetapan asamnya lebih kecil dari ketetapan basa atau garamnya bersifat basa, rumusnya yaitu konsentrasi OH- sama dengan akar dari ketetapan air dikali ketetapan basa per ketetapan asam. Kebalikannya aja. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Yang pertama itu contoh soal garam dari asam kuat dan basa lemah. Tentukan pH dari larutan EH42SO4 0,05 M molaritas KB NH3 sama dengan 10 pangkat min 5. Karena garamnya berasal dari asam kuat dan basa lemah, maka kita bisa mencarinya dengan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar dari konsentrasi air kali molaritas per ketetapan basa. Ini tadi ketetapan airnya. Terus kita bisa masukkan nilai-nilainya. Ketetapan airnya itu kan kita semua tahu, yaitu 10 pangkat min 14 per KB-nya yaitu 10 pangkat min 5. Kemudian dikali molaritas, ya ini 0,05. 0,05 dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena kation dari NH4 yaitu 2, makanya kita tulis 2. Kemudian kita tulis ulang 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5. 0,05 kali 2 yaitu 0,1. Kemudian kita tulis ulang lagi 0,1 kita ubah menjadi 10 pangkat min 1 supaya gampang dijumlahkannya. Jadi 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 14 dikali 10 pangkat min 1 yaitu 10 pangkat min 15. Kemudian 10 pangkat min 5. Terus kita bagi 10 pangkat min 15 dibagi 5. Caranya itu tinggal dikurangi pangkatnya. 15 dikurang 5 sama dengan 10 pangkat
min 10. Terus akar dari 10 pangkat min 10 yaitu tinggal coret saja. Jadi hasilnya 10 pangkat min 5. Kemudian kita cari pH-nya, yaitu dengan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H plus sama dengan min log 10 pangkat min 5. Jadi pH-nya adalah 5. Kemudian contoh soal yang kedua, untuk garam dari basa kuat dan asam lemah. Tentukan pH dari larutan CH3COONA 0,1 m, Ka CH3COOH sama dengan 10 pangkat min 5. Karena garamnya berasal dari basa kuat, maka kita bisa tuliskan rumusnya, yaitu konsentrasi OH minus sama dengan akar dari ketetapan air per ketetapan asam dikali molaritas. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. Ketetapan air itu kan 10 pangkat min 14 per Ka-nya yaitu 10 pangkat min 5. Kemudian molaritasnya 0,1. Di sini saya tuliskan saja 10 pangkat min 1 supaya gampang. Kemudian 10 pangkat min 14 dikali 10 pangkat min 1 yaitu 10 pangkat min 15. Kemudian kita tulis ulang 10 pangkat min 5. Kemudian kita bagi 10 pangkat min 15 per 10 pangkat 5. Kita kurangi saja pangkatnya. 15 dikurang min 5 yaitu 10 pangkat min 10. Kemudian akar dari 10 pangkat min 10 yaitu coret saja. Jadi 10 pangkat min 5. Tinggal dibagi 2. Setelah itu kita cari pH-nya dengan menggunakan rumus POH sama dengan min log, habis tinta, sabar, ya ada nih, yaitu dengan rumus POH sama dengan min log OH minus. Terus min log OH minusnya tadi kan ini nilainya, jadi 10 pangkat min 5. Jadi POH nya sama dengan 5. Kemudian kita cari pH nya dengan rumus 14 dikurang POH sama dengan 14 dikurang 5 sama dengan 9. Jadi pH dari larutan CH3COONA yaitu 9. Kemudian contoh soal yang terakhir, yaitu garam dari asam lemah dan basa lemah. Tentukan pH dari larutan EH4CN 0,05 m. Terus Kb NH3 sama dengan 10 pangkat min 5. Terus Ka HCN sama dengan 10 pangkat min 8. Di sini karena Ka-nya lebih kecil dari Kb-nya, ini Ka, ini Kb, maka kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Kita tulis ulang, itu konsentrasi OH minus sama dengan akar dari ketetapan air dikali ketetapan basa per ketetapan asam. Kemudian kita masukkan nilainya. Ketetapan air yaitu 10 pangkat min 14. Kemudian dikali Kb-nya yaitu ini 10 pangkat min 5 per Ka 10 pangkat min 8. Kemudian kita kali 10 pangkat min 14 kali 10 pangkat min 5 yaitu kita tambah saja pangkatnya. Jadi 10 pangkat 19. Kemudian tulis ulang 10 pangkat min 8. Kemudian 10 pangkat min 19 dibagi 10 pangkat min 8. Kita tinggal kurangi saja pangkatnya. Jadi 10 pangkat min
11. Kemudian akar dari 10 pangkat min 11 itu kita tinggal bagi 2 ini. Jadi 10 pangkat min 5,5. Setelah itu kita cari pH-nya menggunakan rumus pOH sama dengan min log konsentrasi OH minus sama dengan min log 10 pangkat min 5,5. Jadi hasilnya itu 5,5. Setelah itu dicari pH-nya dengan menggunakan rumus 14 dikurang pOH. 14 dikurang 5,5. Jadi setelah dapat hasilnya 14 dikurang 5,5 yaitu 8,5. Jadi pH dari larutan EH4CN yaitu 8,5. Sekian dari saya. Nah, terima kasih ya Koka Agung atas penjelasannya. Tepuk tangan dong. Sangat keren videonya, Gum. Ampunya dong. THR Koko. Oke, kan sudah jelaskan oleh Koko Agung tentang metode perhitungan hidrolisis garam. Penjelasan yang Agung berikan tadi adalah penutup dari podcast pada malam hari ini. Terima kasih kepada kalian yang telah setia mendengarkan podcast yang tidak jelas ini. Sangat tidak jelas. Ya, semoga yang kami jelaskan tadi dapat sedikit berguna lah Ya, untuk kalian. Sekian. Untuk penutupnya kami persembahkan lagu sangat-sangat amat berarti untuk Devisioner. ya. Iya. Oke, kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, marhaban ya Ramadan. Semoga puasanya lancar begitu. Oke. Mohon maaf. Udah. Dalam menggapai semua impiku, semoga